Oke, ya. eh, Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah materi pendahuluan, ya, untuk mata kuliah perancangan pabrik. Nah, seperti biasa ya, jadi akan ada evaluasi nanti di akhir perkuliahan yang terdiri dari beberapa komponen nilai, ya, ada dari nilai tugas, ada dari nilai kuis, atau dari nilai ujian dan presentasi. Jadi presentasi di sini nanti adalah presentasi tugas besar, ya, jadi nanti adik-adik akan kita berikan tugas besar berupa proposal pendirian pabrik, ya, yang dimana nanti untuk kriterianya akan kita berikan, akan kita sampaikan. Yang penting nanti di batuan pertama kali ini adalah yang penting bagi kelompok dulu, yang nanti akan saya bagi kelompok, satu kelompok sekitar 5-6 orang. Kemudian nanti kalau untuk pabriknya jenis apa nanti bisa disesuaikan dengan bidang adik-adik atau mungkin bisa kesepakatan dalam satu tim. Yang penting tidak boleh mencontek tugasnya nanti ya dari proposal-proposal yang kakak kelas kalian. Harus orisinil. Kalaupun produknya mirip-mirip paling tidak ada inilah. Jangan mirip-mirip 100%, harus ada inovasinya. Nah ini ya nantinya materinya akan saya sampaikan, akan kita sampaikan di tim dosen, ya ada 14, tapi secara umum nanti akan kita mampatkan menjadi 12 pertemuan saja. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di sini pabrik ya yang kita ketahui bersama bahwa pabrik itu kan sebuah sebuah tempat atau mungkin suatu pabrik yang intinya dia mengolah kan. Di situ ada proses, dari ada input, ada proses, ada output. Nah di sini kebanyakan pabrik yang mengolah bahan, bisa bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk yang lebih bernilai secara ekonomis. Misal yang pertama di sini ya bahan mentah ya, jadi produk pabrik tersebut mengolah dari produk bahan mentah ya, kemudian menjadi produk yang laku untuk dijual. Nah, dalam artian laku di sini tidak harus produknya menjadi produk akhir, tidak. Bisa jadi dia adalah produk setengah jadi yang nanti akan disuplai atau akan dijual ke perusahaan yang lain atau pabrik yang lain yang akan membuatnya atau memprosesnya menjadi produk jadi. Jadi pabrik itu tidak harus dari mentah, dari nol menjadi produk akhir, tidak. Ya. Kemudian bisa juga berupa bahan mentah dan produk akhir, ya bisa berupa gas, ya cair, padat atau campuran. Kemudian produk yang dijual itu adalah bahan jadi atau setengah jadi, tadi sudah disinggung ya. Kalau adik-adik bertanya, loh Pak, misalnya ada pabrik motor, misalnya Astra Honda Motor, apakah dia membuat komponennya dari nol sampai akhirnya dia menjadi motor? Tidak. Ya. Jadi untuk pabrik mesin itu ada sendiri, pabrik knalpot ada sendiri, ya, pabrik bannya ada sendiri, injektornya ada sendiri, sasis ada sendiri. Jadi Astra Honda Motor dia hanya merakit saja dari komponen-komponen yang sudah dibuat di pabrik yang lain. Bisa dari anak perusahaan atau dari pabrik mitra yang lain. Nah, tentunya proses pengolahan itu memerlukan perencanaan. Nah, inilah pentingnya kita belajar perancangan pabrik. Karena apa? Karena segala sesuatu itu harus direncanakan. Betul tidak? Jadi, tidak mungkin kita ujuk-ujuk harus mendirikan pabrik sekian, kapasitas sekian ton per hari. Tidak. Ya, jadi kita harus merencanakan secara detail gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan atau kerugian yang bisa jadi nanti potensinya akan resikonya akan besar sekali kalau kita tidak merencanakan terlebih dahulu. Ya, semuanya butuh rencana. Ya, dan ini semua terangkum dalam proses perancangan pabrik. Nah, di sini nanti yang menjadi hot tip ya adalah apa sih definisi perancangan itu, kemudian apa itu definisi pabrik, dan apa keterkaitan dalam suatu perancangan suatu pabrik. Nah, jadi pengertian perancangan di sini adalah suatu proses untuk membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi ingat, kita membuat pabrik tidak mungkin sendiri, ya. Pasti kita minta bantuan orang lain atau mungkin kita sudah ada tim, ya. Kita sudah mempersiapkan tim, kita bentuk sebuah struktur organisasi untuk merencanakan mendirikan sebuah pabrik, ya. Saya yakin semuanya pasti seperti itu. Jadi tidak ada pabrik yang benar-benar dimiliki satu orang saja, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai sopir, sebagai pembantu, sebagai operator produksi, no, ya.
Tidak tahu mungkin ke depan, kalau sudah ada robot mungkin ya, tapi sekarang kan tidak. Lalu apa sih definisi pabrik? Ya, definisi pabrik di sini adalah tempat mengelola bersama-sama faktor-faktor seperti manusia, mesin, material, energi, uang, ya. Ada kan money, mesin, method, man, ya, material dan lain sebagainya guna memproduksi suatu produk atau jasa. Ya. Jadi semua faktor itu kita olah, kita kelola bersama-sama, ya. Karena ada 5M itu kan ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa bedanya pabrik sama industri? Kalau industri itu lebih ke kumpulan, ya. Kumpulan dari beberapa pabrik atau perusahaan yang menghasilkan barang homogen atau barang yang memiliki sifat saling mengganti yang sangat erat. Makanya kebetulan saya dulu juga seorang operator produksi, itu bosok kerennya, bosok kasarnya adalah buruh pabrik selama 2 tahun ya di Cibitung, kawasan industri MM 2100, di sana saya 2 tahun ya. Saya jadi tahu betul industri yang ada di sana, pabrik yang ada di sana itu seperti apa. Jadi pengalaman saya ini yang nanti mungkin bisa saya share ke teman-teman semua, bukan apa ya, riak enggak ya sih, paling tidak pengalaman lah ya, karena guru terbaik itu adalah pengalaman, nanti akan saya share. Nah, pabrik pada dasarnya merupakan salah satu jenis industri yang terutama akan menghasilkan produk. Jadi, ia lebih tepatnya kayak single gitu aja. Ya. Nah, kalau klasifikasi pabrik itu ada industri penyalur, industri pelayanan, pabrik penghasil bahan baku, atau mungkin manufaktur. Ya, banyak macamnya. Ya. Nah, kemudian klasifikasi atau industri pabrik berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Ada industri penghasil bahan baku, ya itu lebih tepatnya mengolah dari raw material, bahan mentah itu ya, bahan mentah, kemudian nanti akan diproses menjadi produk ya setengah jadi atau mungkin produk jadi juga. Kemudian yang kedua ada industri manufaktur ya, aktivitas produksinya memproses bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, yaitu manufaktur ya. Kemudian penyalur, nah ini yang sekarang lagi booming. Jadi di era pandemi sekarang ini salah satu perusahaan yang sangat cepat berkembang itu adalah selain e-commerce adalah jasa pengiriman kurir. Sekarang bisa dihitung dong, bukan bisa dihitung, banyak sekali. Kalau dulu mungkin kita tahunya cuma PT Pos Indonesia, Tiki, sama JNE. Saya kira dulu cuma 3 itu yang paling mendominasi. Tapi sekarang coba Ben, ada JNT, ada Ninja Express, ada Si Cepat, banyak lah sekarang itu kan. Nah itu adalah industri yang berkembang. Ya memang, ya sekarang memang perilaku masyarakat dalam hal berbelanja kan sudah agak tergeser ya. Ya ke apa di era internet sekarang ini orang lebih suka belanja online daripada offline. Pesan makanan pun juga jarang yang langsung ke warung, lebih suka pakai Gojek, Grab dan lain sebagainya. Ya itu realita. Jadi industri penyalur atau kurir ini sangat-sangat berkembang di era saat ini. Mungkin ke depannya jauh lebih berkembang lagi jika perilaku masyarakatnya tidak dirubah. Ya, tetap seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah industri pelayanan atau jasa, ya, bank, angkutan, ya, rumah sakit dan lain sebagainya itu juga salah satu industri yang masuk kriteria berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Nah, lalu dasar-dasar perancangan pabrik, ya. Perancangan pabrik itu bisa meliputi yang pertama perencanaan finansial, yang wajib itu, ya, modal di sini, ya, finansial. Kita mau buat pabrik tapi nggak naik modal, nggak ada uang di situ. Dari mana? Ya. Nggak mungkin dong, kecuali punya investor gitu kan ya. Kita punya desain, kita punya proposal yang bagus, ya. Kemudian kita datangi investor, Pak ini, tapi kan itu pabriknya menjadi modelnya bukan milik kita, tapi milik bersama-sama kan gitu ya. Ada investor di situ yang mungkin yang pasti dia akan mempunyai andil atau mempunyai hak dalam pengelolaan. Kemudian yang kedua penentuan lokasi, ini juga penting ya. Yang ketiga adalah seluruh perencanaan yang meliputi untuk memenuhi kebutuhan fisik pabrik ya. Pemilihan mesin, pemilihan bahan bangunan, pemilihan model proses produksi, pemilihan sumber daya manusia, itu semua harus kita rencanakan secara matang kalau kita menginginkan pabrik kita ini akan nantinya bisa beroperasi dan minim kendala, ya, bukan tanpa kendala, tapi minim kendala. Ya. Semuanya harus kita
rencanakan. Oke, kemudian dasar-dasar perancangan pabrik di sini yang pertama harus desain, ya. Ya kalau bisa kita bisa menyewa atau membayar profesional, desain arsitek dan lain sebagainya, ya. Yang harapannya nanti pabrik kita itu bisa berdiri tanpa adanya bukan tanpa adanya meminimalisir resiko kegagalan, ya. Nah, perancangan terdiri dari beberapa tahapan, ya, ada perencanaan produksi dan pelaksanaan proses produksi, ya. Kalau perencanaan produksi jelas nanti kita mau produksi apa, kemudian mau sistemnya seperti apa, alat-alat atau mesin yang mau dipakai yang seperti apa, kapasitas berapa, itu semua harus kita rencanakan. Kalau mungkin saya bisa menganjurkan mungkin bagi adik-adik, ya, karena saya juga belum punya pabrik sendiri, sedang merintis, ya harapannya nanti bisa besar gitu ya. Tapi kan kita sedang merintis, harapannya ya kalau bisa pabrik itu dari kecil aja, dari skala kecil. Kalaupun nanti ya jelek-jeleknya bangkrut, ya kita ruginya nggak banyak gitu. Ya nggak sampai nemen lah, nggak sampai nangis banget, tidak. Ya jadi kita dari kecil dulu, nanti perlahan-lahan gede-gede kalau memang respon pasar itu bagus. Ya kalau memang respon pasar jelek, ya udah kita hentikan. Ya kita rugi, tapi rugi kita nggak banyak karena kita mulai dari nol. Ya kayak di pom bensin aja kan, mulai dari nol ya. Oke, kemudian fungsi lain perencanaan produksi yang pertama, ya, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Kita punya arenstra, perusahaan punya arenstra, universitas juga punya arenstra, ya, rencana strategis. Rencana strategis kan namanya rencana, berarti kan kita tahu, kita sudah merencanakan, oke, 5 tahun ke depan misalnya pabrik kita harus bisa buka 2 cabang, 3 cabang misalnya. Atau pabrik kita harus berproduksi 2 kali lipat dari sekarang. Nah, untuk mencapai rencana itu, untuk mencapai target itu, kita harus mempunyai rencana. Tiap tahunnya nanti apa yang harus ditingkatkan, progresnya harus seperti apa, itu harus ada tuh. Kita rencanakan detail. Sehingga pada suatu ketika, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun beroperasi ternyata progresnya melambat, ya udah kita bisa kasih keputusan ini lanjut atau tidak, kan gitu. Makanya renstra itu butuh. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Ya sama, nanti adik-adik kalau kalian bekerja di industri, jadi supervisor lah minimal, atau sudah menjadi seorang leader seperti di perusahaan, ya nanti pasti diberikan semacam tolok ukur gitu. Oke, kamu bertugas di sini, misalnya di bagian ini, nanti tolong kamu rencanakan produksi harian sampai mingguan. Karena target bulannya sekian ton, misalnya berarti hariannya harus berapa. Ya, dalam 1 bulan itu ada berapa hari libur, berapa jumlah sumber daya kita harus merencanakan itu, supaya targetnya tetap bisa terpenuhi. Nah, kemudian menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, itu ada kaitannya dengan yang B tadi. Kemudian yang D, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kemudian yang E, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Nah, itu fungsi-fungsi apabila kita merencanakan produksi. Jadi sedini mungkin kita sudah harus mempunyai perencanaan, ya. Bagus itu. Kemudian pelaksanaan proyek produksi, ya. Pelaksanaan proyek berkaitan dengan waktu, memiliki batas waktu atau deadline, artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir, dan yang terakhir membutuhkan manajemen proyek untuk kelancaran proyek yang akan mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir. Nah, lalu tujuan pendirian pabrik apa di sini? Yang jelas nomor 1 ya, memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kalau ada adik nanti di tugas akhirnya, di tugas besarnya nanti membuat sebuah produk, ya usahakan bahwa produk itu betul-betul dibutuhkan oleh konsumen, dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan membuat produk yang ya karepku, pengen-pengen saya. Entah itu pasar mau atau tidak, ya bodoh amat. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus tahu dulu konsumen maunya apa, kompetitor kita siapa. Sehingga setelah kita mengetahui petanya, peta pasarnya, kita jadi, oh berarti saya harus membuat pabrik dan memproduksi barang dengan spesifikasi seperti ini. Pasarnya di sini.
Itu, ya. Lalu gimana cara mencapai tujuan pabrik? Yang pertama, riset pasar, wajib, ya. Wajib itu riset pasar. Jadi kalian kalau misalnya sekarang udah mulai usaha kecil-kecilan gitu ya, usahakan buat riset pasar lah, riset kecil-kecilan. Apa sih yang sekarang diminati manusia itu apa? Coba ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan tiap pasar itu berapa, permintaan pasar itu berapa. Misalnya kalian mau buat pabrik cilok misalnya. Nah, pabrik cilok, kebutuhan cilok di Malang itu berapa ton per hari misalnya. Yang tersedia sekarang berapa? Berarti kalian tinggal masuk ke celah, ya, yang artinya yang masih tersisa itu, yang masih belum tercover, kalian masuk di situ. Ya. Kemudian kebijakan manajemen, perancangan produk, perancangan proses, perancangan lokasi, dan tata letak layout itu penting sekali. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian analisis perhitungan biaya, realisasi proyek, proses manufaktur, dan distribusi output. Bagaimana kita mendistribusikan produk kita ke klien. Bisa ke konsumen, ya konsumen di sini bisa langsung ke masyarakat, atau mungkin konsumen itu adalah industri yang lain atau pabrik yang lain apabila kita memproses barang tengah jadi. Ya kira-kira seperti ini ya bagannya, nanti coba bisa dilihat ya alurnya, ya mulai dari proses manufaktur, barang datang sampai ke distribusi. Nah, lalu apa sih elemen dasar dalam perancangan pabrik? Yang pertama, kekuatan pemilik modal. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kuat atau tidak modalnya gimana? Apakah modal pribadi atau mungkin pinjaman atau mungkin investor, ya? Atau mungkin patungan sama temannya atau sama kerabatnya, ya silakan. Mau kuat seberapa? Kalau memang kalau mau cari amannya ya, misalnya kita punya modal 1M, ya jangan dikeluarkan 1M untuk semuanya, dikeluarkan jangan. Paling tidak kita punya tabungan, ya keluarkan mungkin 500 juta atau mungkin 700 juta untuk membuat pabrik dan paling tidak untuk biaya operasional berapa bulan. Jadi ya perhitungan itu harus matang ya, jangan semuanya modal segala macam itu pure 100% dikeluarkan jangan ya. Kemudian yang kedua, perancangan produk. Hal ini akan berkaitan dengan macam dan jumlah mesin, serta fasilitas penunjang. Kalau kita memang merencanakan 1 bulan 1 ton, ya mesin yang akan kita gunakan kapasitasnya berapa? Nggak mungkin 1 ton per jam, kan nggak. Berarti kita target bulanan hanya selesai 1 jam, kan tidak. Ya kita beli mesin yang paling tidak nanti dalam 1 bulan bisa memproduksi kurang lebih 1 ton. Kemudian perencanaan volume penjualan itu juga penting, ya jangan sampai kita terlalu banyak memproduksi ternyata nanti tidak terserap pasar. Itu juga menjadi bahaya. Kemudian pemilihan proses produksi, ya. Hal ini akan berfungsi untuk merencanakan proses produksi yang paling ekonomis berdasarkan produk dan mesin yang akan digunakan. Nah, di sini ada analisa membuat atau membeli. Nah, hal ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Ya, artinya gini, kalian kan punya pabrik ini, kalian berandai-andai kalian sudah punya pabrik. Nah, kan ada komponen-komponen penyusunnya. Misalnya itu tadi, misalnya kalian mau buat pabrik cilok. Nah, apakah kemasan cilok itu nanti kita buat atau kita beli? Misalnya kalau apalagi sunduknya itu kita buat sendiri atau tidak, ya kalau cilok mungkin agak susah, mungkin boba misalnya gitu. Kita buat sendiri atau kita beli dari supplier, ya itu pilihan. Tergantung nanti kalian harus perhitungan kalau membeli itu duitnya berapa, kalau membuat sendiri kan butuh mesin, butuh tenaga kerja, nanti habisnya berapa. Kemudian ukuran pabrik itu juga penting, harga jual produk apalagi, ya itu tidak bisa ditawar, harga itu pasti nanti akan menjadi preferensi utama konsumen, itu harga, ya. Oke, kemudian lokasi itu juga penting. Lokasi itu di materi berikutnya akan kita kupas tuntas khusus lokasi. Kemudian pemilihan tipe bangunan ya untuk melindungi segala fasilitas produksi dan semua sumber daya yang ada dalam pabrik, dan kemungkinan perubahan jenis produk yang diproduksi itu juga bisa saja terjadi ya. Kemungkinan perubahan jenis karena bisa jadi di tengah jalan nantinya kita bisa
Kemudian pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan pertama. Jadi ini masih materi pendahuluan ya. Jadi itu tadi sekilas tentang apa itu pabrik dan faktor-faktor dan elemen-elemen penting sebagai penunjang bagaimana kita harus merencanakan bahwa pabrik itu nanti akan memiliki resiko rendah apabila terjadi kegagalan. Ya, saya kira itu ya untuk pertemuan pertama materi pendahuluan. Terima kasih ya, tetap jaga kesehatan, saling berdoa, semoga pandemi ini lekas berakhir ya, tetap patuhi protokol kesehatan dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.